Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau di pasal 12 di minggu lalu berbicara tentang naga dan perempuan. Naga itu menggambarkan iblis, ya. Kalau perempuan di pasal 12 itu bangsa Israel, 12 suku. Makanya dia memakai 12 bintang mahkota di kepalanya, itu adalah tandanya ada 12 suku Israel. Di pasal 13 ini ada 2 sosok lain lagi,
yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Ini tentang penglihatan Rasul Yohanes ya, di Pulau Patmos. Tuhan memperlihatkan naga itu setelah dia tidak berhasil menyerang perempuan dan pengikutnya, yaitu bangsa Israel dengan orang-orang percaya lainnya, ia berdiri tinggal di pantai laut. Di ayat 18 pasal 12, kemudian Yohanes melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Jadi si naga atau iblis sedang berdiri di pantai laut, lagi mengamati pantai laut. Rasul Yohanes melihat muncul seekor binatang lagi keluar dari dalam laut, tanduknya 10, kepalanya 7, ya. Dan di atas tanduk-tanduknya yang 10 itu ada mahkota. Dan tertulis nama-nama hujat di kepalanya. Nama-nama hujat itu nama-nama yang tidak baik ya. Kemudian dia melihat, Rasul Yohanes melihat binatang itu bentuknya seperti macan tutul atau leopard ya, leopard, macan tutul bentuknya, badannya. Kakinya seperti kaki beruang dan suaranya seperti singa. Artinya gini, siapakah binatang yang muncul dari dalam laut ini? Itu adalah antikris, sosok yang akan muncul di akhir zaman. Jadi setelah rapture ya, setelah pengangkatan, maka terjadilah peristiwa di pasal 12 Wahyu 13 ini, yaitu si naga akan menyerang Israel, menyerang pengikut-pengikut Tuhan yang tertinggal ya, tidak rapture, tidak mengalami pengangkatan. Kemudian dia dibantu oleh seekor binatang yang adalah gambaran dari antikris. Antikris adalah antikristus, sosok atau tokoh yang anti terhadap Tuhan Yesus dan terhadap pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau dia ada di zaman sekarang, dia anti orang-orang Kristen, dia anti orang-orang percaya Tuhan Yesus. Tapi ini kejadiannya diperlihatkan Tuhan kepada Yohanes nanti setelah rapture ya, setelah pengangkatan. Ini kejadiannya yaitu di masa kesusahan besar. 7 tahun itu yang dibagi 2, 3,5. Ada dikatakan binatang itu, si antikris, diberi kuasa memimpin selama 42 bulan. 42 bulan itu 3,5 tahun. Sebenarnya 3,5 tahun itu kiasan juga ya, bukan betul-betul 3,5 tahun ya, hati-hati. Kiasan, sebab kalau 7 tahun itu sebenarnya gambaran sempurna ya, tapi Tuhan batasi dia cuma separuh, jadi cuma 3,5 tahun ya. Itu masanya antikris akan memerintah dunia. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat di pasal-pasal berikutnya, kita belum sampai ya, di pasal 14, 16. Tokoh antikris ini yang badannya berbentuk macan tutul, artinya dia punya kuasa yang besar ya. Kuasa yang besar, misalnya banyak orang akan simpati sama dia. Misalnya dunia dalam keadaan goncang seperti saat ini ya, misalnya. Terus ekonomi keuangan lagi merosot. Muncullah tokoh antikris ini yang akan menyelamatkan dunia di bidang keuangan, di bidang kemanusiaan. Jadi banyak pemimpin negara, bahkan rakyat di seluruh dunia akan kagum sama dia. Ya, itulah si antikris. Kalau kita baca di pasal-pasal berikut nanti ya, di sini belum dijelaskan. Tapi ini maksudnya badannya kayak macan tutul, itu simbol saja yang menyatakan dia punya kuasa besar. Kemudian kakinya seperti beruang. Apa artinya itu? Artinya gerakannya, beruang kan kalau bergerak itu mantap. Seperti lambat tapi mantap ya. Jadi gerakannya si antikris ini biar kelihatan pelan tapi meyakinkan ya, pasti. Itu maksudnya beruang. Dan kemudian mulutnya seperti singa. Artinya dia secara politik
secara hubungan antar bangsa, dia bisa mempengaruhi raja-raja, presiden-presiden, bangsa-bangsa pada zaman itu, pada zaman nanti ya, karena ini sesudah masa pengangkatannya. Itulah si antikris ya, yaitu binatang yang pertama muncul dari laut. Kalau kita baca Wahyu, ada hubungannya dengan kitab Daniel. Kitab Daniel dikatakan juga binatang itu yang si macan tutul, di situ lebih jelas lagi. Dia muncul dari satu laut yang namanya Laut Besar. Sedangkan orang Israel tahu Laut Besar itu laut apa? Laut Mediterania. Laut Mediterania atau bahasa Indonesianya Laut Tengah itu terdapat di sekitar Eropa ya. Eropa. Jadi diprediksi kemungkinan antikris ini muncul dari Laut Mediterania. Artinya negara-negara di sekitar Laut Mediterania. Karena itu terdapat di kitab Daniel. Waktu Daniel mendapat mimpi, ada 4 binatang muncul. Salah satunya macan tutul itu. Dia muncul dari laut besar, Great Sea. Kalau di King James Version, Great Sea itu laut besar, itu diketahui oleh orang Israel, Laut Mediterania. Jadi Laut Mediterania ini di akhir zaman sangat berpengaruh ya, karena dari situlah antikris muncul ya. Kemudian kita lihat si antikris ini dia akan mempengaruhi bangsa-bangsa, dan tugasnya itu apa, tujuannya cuma 2. Dia menghujat Tuhan, dia lawan Tuhan Yesus, makanya namanya antikris. Kemudian dia menghujat surga, ditulis sini di ayat 5, dia ayat 5 dan 6, selama 42 bulan, selama 3,5 tahun, antikris menghujat Tuhan, menghujat nama Tuhan, dan surga, kediaman Tuhan. Dan dia juga berperang melawan orang-orang kudus. Siapa itu orang kudus? Orang-orang percaya yang ada setelah zaman pengangkatan. Wah, jadi menderita ya, orang-orang percaya Kristus pada zaman antikris itu sangat menderita. Mereka akan dikejar-kejar oleh antikris dan pasukannya ya. Dan semua orang yang diam di bumi akan menyembah dia. Luar biasa ini antikris ya. Dan setiap orang yang memang sudah ditentukan, tidak ditulis dalam kitab kehidupan, itu akan menjadi pengikut-pengikut antikris. Siapa itu orang yang tidak tertulis namanya di kitab kehidupan anak domba? Yaitu orang-orang yang menolak percaya Tuhan Yesus. Jadi teman-teman warlot, tugas kita memberitakan Injil. Kalau orang tidak terima, orang itu masuk dalam kategori ini. Mereka akan menjadi pengikut-pengikut antikris nanti, ya. Jadi dikatakan kemudian yang penting di sini ketabahan dan imannya orang-orang kudus. Karena pada zaman antikris ini 3,5 tahun saja ya, tapi kekejamannya luar biasa ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, Rasul Yohanes melihat ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Binatang itu berbentuk domba, seperti domba ya, anak domba, tapi bicaranya seperti naga. Dan dia bertanduk 2. Apa artinya ini? Begini Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, iblis selalu mau meniru Tuhan. Kalau Tuhan ada Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, iblis juga bikin Tritunggal, tapi Tritunggal yang jahat ya, yaitu iblis, kemudian antikris, dan nabi palsu. 3 juga. Ini Tritunggal jahat ya. Dan itu sebabnya si anak domba itu yang bertanduk, dia mau mencontoh Tuhan Yesus. Dia mau merebut manusia supaya ikut dia dengan tipu muslihatnya ya. Dan dia juga bikin mujizat. Jadi ketika binatang yang pertama yaitu antikris mendapat luka di kepalanya, si nabi palsu ini, binatang yang berbentuk domba bertanduk, nabi palsu ya, dia bisa menyembuhkan.
Dan dia juga bisa mendatangkan api dari langit seperti Nabi Elia ya. Sehingga banyak orang akan menyembah antikris, menyembah naga, yaitu si iblis. Jadi si nabi palsu ini kerjasama dengan antikris, kerjasama dengan naga. Bahkan si nabi palsu ini memberikan kekuatannya bagi si antikris. Si naga juga iblis memberikan kuasanya, tahtanya buat si antikris. Makanya antikris bisa memerintah dunia ya pada zaman itu nanti. Dan kita lihat banyak orang disesatkan oleh nabi palsu ini. Bahkan si nabi palsu itu memerintahkan bikin patungnya antikris. Dan semua orang dipaksa menyembah dia. Dan kemudian dikatakan, ini yang perlu kita perhatikan. Semua orang yang menyembah antikris ini, yang ikut antikris, diberi tanda di dahinya dan di tangannya, yaitu angka 666, bukan 666 ya, salah. Yang benar dalam bahasa aslinya 666 ya. Itu adalah kalau orang Israel atau orang Yahudi mengartikan, kalau 777 atau 777 itu tentang Tuhan ya. Tapi kalau 666 itu tentang manusia. Kita ingat ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Tapi kalau 666 itu adalah lambang dari antikris, yang artinya dia mau mengikuti seperti Tuhan Yesus tapi tidak sampai-sampai. Jadi tidak sampai 7, jadi cuma sampai di 666. Jadi 666 itu bukan satu tanda ya, itu cuma simbol yang artinya ada seorang tokoh nanti yang mau mencontoh Tuhan Yesus, tapi dia masih di bawah Tuhan Yesus. Itu arti dari 666. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat ada mobil tulis 666, ada band anak muda yang pakai simbol 666, itu bukan antikris. Itu sebenarnya cuma mereka punya mode saja ya. Tapi kalau yang di kitab Wahyu ini artinya seorang tokoh yang mau mencontoh Tuhan Yesus berkuasa di dunia, tapi dia tidak bisa menyaingi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih hebat ya. Itulah yang disebut antikris 666. Dan dikatakan tidak ada orang bisa belanja atau menjual kalau tidak pakai tanda itu. Artinya kalau tidak menyembah si antikris, tidak tunduk sama dia, dia tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa jual apa-apa. Jadi tidak ada pilihan lain supaya bisa hidup, harus menyembah 666. Itu sebabnya dikatakan di kitab Wahyu ini sebenarnya cuma simbol ya. Mereka akan diberikan tanda di dahi dengan di tangan. Itu sebenarnya dia mencontoh Tuhan juga. Tuhan kan perintahkan sama orang Israel, tulislah firmanku itu supaya kamu ingat di dahimu dan di pergelangan tanganmu. Artinya sebenarnya firman Tuhan itu harus kita ingat. Dan firman Tuhan itu yang itu ditaruh di dahi ya, di pikiran, harus kita ingat selalu firman Tuhan. Kalau di tangan artinya firman Tuhan itu bukan cuma teori tapi dilakukan. Tangan itu gambaran melakukan. Dan antikris juga contoh. Dia memberikan pengaruh di pikiran-pikiran orang supaya tidak lagi menyembah Tuhan Yesus tapi menyembah Dia. Itulah yang dimaksud di sini ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang antikris dengan nabi palsu yang akan muncul nanti setelah peristiwa pengangkatan. Jadi pesan buat kita semua, khususnya anggota Warlot dan keluarga, dan Bapak Ibu, saudara-saudari simpatisan Warlot, marilah kita hidup benar. Kita hidup dalam kekudusan, melaksanakan firman Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, dan bergaul akrab dengan Allah Roh Kudus. Sehingga saat pengangkatan kita mengalami pengangkatan. Kita bersikap seperti 5 gadis bijaksana yang punya minyak dan lampu kita tetap menyala. Pelita kita
Sehingga pada waktu peristiwa pengangkatan, Tuhan Yesus dapati kita mengasihi Tuhan Yesus dan beriman kepadanya. Ya, kita tidak perlu lagi mengalami zaman antikris yang penuh dengan kekejaman yang nanti akan kita bahas minggu depan, di mana sudah mulai kita bahas tertulis di Wahyu tentang siapa itu antikris ya. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, nanti selanjutnya dilengkapi oleh Oma Palar ya. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah serta tim Warlord. Kita berjumpa lagi. Pada saat ini saya hanya menambahkan apa yang Opa katakan tadi. Tidak mendetail karena Opa sudah berbicara. Saya cuma kasih sedikit kesimpulan apa pengertian yang kita terima, kenapa binatang ya, dan seterusnya. Sebelum Wahyu 12 itu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, mempersiapkan. Kalau kita baca, Tuhan mempersiapkan anak-anaknya manusia untuk melihat membawa kehidupan mereka menghadapi kenyataan akhir zaman. Jadi Tuhan tidak, yang kita harus selalu ingat pribadi Tuhan. Bagaimana Tuhan bertindak pada kehidupan kita, ciptaannya. Tidak langsung kita menghadapi sesuatu kenyataan dalam dunia ini. Dalam hal ini akhir zaman. Dia mempersiapkan dari 1 sampai dengan Wahyu 10 kalau saya tidak salah ya. Wahyu 11 itu persiapan. Memang ada sangkut bautnya dengan Wahyu yang kemudian ya, pasal kemudian. Tapi itu persiapan sebagai ciptaannya anak-anak Tuhan yang khususnya mengerti Tuhan dalam hal ini. Bagaimana Tuhan mempersiapkan sebelum ada satu pribadi yang akan menentang, melawan kita sebagai pengikut Tuhan. Sekarang kita masuk di Wahyu 13. Sebelum Wahyu 13 yang kemarin, yang minggu lalu, Wahyu 12, di situ Tuhan sudah menyatakan setelah persiapan ada 2 saksi Allah dan lain-lain. Ini mulai masuk 12 dan 13. Disitulah Tuhan menyatakan siapa sebentar yang akan melawan kita. Tuhan adalah Maha Tahu. Tuhan menciptakan kita, menciptakan bumi ini. Ya, Tuhan tahu siapa yang menjadi anti Tuhan, dalam hal ini lawan daripada Tuhan. Kita adalah pengikut Tuhan. Kita ada ciptaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bebas. Sebagai pengikut-pengikutnya, Tuhan menyatakan satu persiapan yang kita akan menghadapi lawan daripada Tuhan, dalam hal ini iblis. Mulai dari Wahyu 12, tapi sekarang minggu ini kita sudah menghadapi Wahyu 13. Wahyu 13 berbicara, tadi Opa sudah berbicara, saya tidak ulang lagi. Tapi di situ ada hal-hal yang kita harus, saya katakan bahwa kita sebagai manusia, khususnya anak Tuhan, kita harus mengetahui firman. Ya, mungkin ya saya juga sebagai pengikut Tuhan yang biasa, saya tidak ahli di dalam firman. Tetapi kalau kita selalu dekat Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan tumbuhkan, bahwa kita harus mengerti Tuhan. Kita harus mengerti apa hidup kita di dunia ini sampai pada akhirnya. Ya, kita harus tahu bahwa kita juga akan mengakhiri dunia ini, dan Tuhan persiapkan kita, dan melalui kehidupan kita yang selalu kita dekat dengan Tuhan, pada akhirnya kita akan melawan satu pribadi yang tidak suka Tuhan, ya. Dan pada awalnya yang dikatakan iblis adalah binatang, ular. Jadi saya sedikit merenungkan Wahyu 13 atau Wahyu 12 atau seluruh isi firman ini, selalu iblis itu digambarkan dengan binatang, ya, bukan pohon, ya. Ya, kita tidak masuk dalam satu tanda lambang yang melawan Tuhan, anti Tuhan, ya.
kita akan juga ada di situ kalau kita tidak dalam prinsip yang sebenarnya harus bersandar di Tuhan, tapi kita lawan Tuhan, kita juga akan diberikan lambang, ya, itu binatang. Yang tadi Opa sudah katakan, iblis itu selalu mencontoh, ya. Jadi yang Opa katakan tadi itu, naga itu sang iblis sendiri, ya. Dia keluar dari laut, itulah antikris. Ya, sedikit saya mengulang apa yang Opa katakan. Dan yang keluar dari bumi itulah nabi palsu. Nah, kita sebagai manusia yang dipakai oleh iblis, yang melawan Tuhan, yang tidak sependapat dengan Tuhan, ya, yang dipakai oleh iblis, yaitu yang keluar dari bumi, yaitu nabi palsu. Jadi iblis itu sifatnya selalu mencontoh. Kita tidak usah bingung karena memang begitu. Tapi dia mencontoh, tidak hanya mencontoh, tapi dia tidak bisa berbuat sama dengan Tuhan. Nah, sekarang dalam praktek hidup kita, sebenarnya kita mudah mengetahui itu. Asal kita dekat dengan Tuhan, ada rambu-rambu yang Tuhan siapkan, sudah berbicara. Ya, jadi kalau kita katakan yang mana antikris, yang mana yang nabi palsu, sebenarnya dari kehidupan kita sudah tahu, ya. Saya tidak mengulangi itu, saya tidak kupas itu karena itu lain. Saya percaya semua di rumah sudah tahu. Tapi pada akhir zaman Tuhan mau tunjukkan, karena waktu di Wahyu 12, naga dan perempuan dia sudah kalah, ya. Dan dia mau memburu dari turunan naga itu Wahyu 12. Karena dia sudah kalah, dia tidak bisa. Tapi dia juga tahu bagaimana Tuhan membuat itu contoh, dia mau mencontohi bagaimana setelah kalah itu Tuhan dengan programnya Tuhan, yaitu 3 Tritunggal. Saya tidak kupas itu, tapi saya ambil simpulkan. Nah, iblis mencontoh itu, ya, untuk ambil kekuasaan Tuhan, yaitu kita sebagai ciptaan yang paling indah dari Tuhan untuk menjadi pengikut iblis. Jadi itu kita tidak bisa melihat Tuhan yang benar kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan dan kita tahu bagaimana itu Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dicontoh oleh iblis supaya kita terpengaruh. Nah, supaya kita tidak terpengaruh, kita harus dekat Tuhan. Nah, di sini Tuhan berbicara di akhir menjelang dunia ini akan berakhir. Harus hati-hati, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak bisa mengerti Wahyu, apalagi yang kita baca ini hari ini. 3 Tritunggal. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, ya, saya mengajak kalau kita bisa ahli, bisa mau mendekat dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, Tuhan berbicara dengan kita melalui kuasa Roh Kudusnya, kita hidup menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberikan banyak kita petunjuk. Sampai Tuhan waktu mengatakan ini di Wahyu 13, kita mengerti itu yang Tuhan mau. Jadi tidak ada kata bagi anak-anaknya, aku tidak mengerti itu Tritunggal. Bagaimana kita mau mengerti contoh iblis mengatakan mencontohi Tritunggal kalau kita sendiri yang tahu Tuhan, kita sebagai anak-anaknya kita tidak mengerti. Jadi saya ajak Bapak Ibu di rumah, teman-teman, kita mengerti. Mari kita mengerti. Saya selalu ajak kita mengerti apa sebenarnya Tuhan di dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya mendekati akhir kehidupan kita, setan mengambil cara untuk menghancurkan kita. Itu musuh, dalam hal ini musuh bebuyutannya Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus mengerti ini. Jadi Wahyu 13 itu mencontoh Tuhan. Sekali lagi bahwa binatang yang keluar yang Opa katakan keluar dari laut itu antikris. Yang dari
keluar dari bumi itu pengikutnya, ya, dalam hal ini yang sudah dipakai oleh iblis, ya. Ya, itu ketik terigu tunggal itu. Nah, pada akhirnya Tuhan katakan di Wahyu 13, saya sedikit melompat di yang kenapa itulah di situ Tuhan katakan angka 66. Memang sedikit saya renungkan angka 66. Tadi rupanya waktu saya dengar Opa sudah katakan duluan. Di situ saya juga berpikir waktu saya membaca ini kenapa 6? Karena 6 adalah waktu ciptaan kita adalah ciptaan yang ke-6. Ya, angka 666 saya tidak ulangi, tadi pasti sudah didengar. Tapi itulah lambang iblis, ya. Lambang 666, ya. Itu antikris, ya. Jadi kita tidak usah apa ya? Memang banyak tidak bisa juga disalahkan karena itulah anak-anak Tuhan yang mau mencari tahu, ya. Angka 66 yang kita sudah dengar saya tidak lagi ulangi, tapi begitulah orang yang hidup di dalam Tuhan. Itu indah sekali untuk saya. Walaupun berbeda, tetapi ada garis yang sama pada akhirnya. Ya, mari yang penting di sini Tuhan memakai sudah sangat jelas angka 66 itu iblis, dan di sini intinya iblis mau mencontohi Tuhan, tetapi pada akhirnya dia juga kalah, ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu di rumah, saya tidak ulangi lebih panjang lagi karena semua sudah dengar, disimpulkan pada apa yang Opa katakan. Tinggal kita kembangkan di rumah bersama Roh Kudus. Kita rajin membaca firman, kita rajin bertanya kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya, Tuhan pasti akan memberikan penjelasan. Mari kita siapkan hati kita, menyediakan kekudusan hidup kita bersama keluarga untuk lebih intim dengan Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan ini tidak pernah menjadi kabur, ya, meraba-raba, tapi ini sangat jelas. Sampai pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita di surga nanti. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya bisa menerangkan lebih jelas lagi pada Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah setelah kami tutup khotbah ini atau penjelasan ini mengenai kitab Wahyu pada siang hari ini. Tuhan memberkati, kiranya berkat Tuhan melimpah sampai Tuhan datang menjemput kita. Maranatha, amin.